Salah satu indikator kesuksesan orang berjualan online adalah bagaimana dia bisa mendapatkan order sebanyak-banyaknya. Nah, itu pertanyaan sering terjadi pada saya saat saya membawakan seminar ataupun kelas-kelas. Mereka selalu bertanya, kok bagaimana sih bisa mendapatkan puluhan order, ratusan order, atau bahkan ribuan order dalam setiap harinya? Lalu saya mulai bertanya, kamu sudah berjualan berapa lama? Sudah jualan setahun nih, tapi orderan belum meningkat-ningkat, masih 1, 2, 3 aja setiap harinya. Lalu saya tanya, berapa sih traffic kamu setiap harinya? Dan dia menjawab, trafficnya atau pengunjungnya ke toko itu kisarannya 200 hingga 300 orang per hari. Sehingga wajar kalau dia tidak bisa mendapatkan order yang banyak karena pengunjung ke tokonya aja tidak banyak. Nah, salah satu kunci suksesnya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan orang sebanyak-banyaknya ke toko kita. Ini baru langkah awal. Nah, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang berjualan di Lazada, bahwa ada satu fitur baru yang tidak begitu kelihatan menonjol, namun ini penting untuk digunakan teman-teman menganalisa tokonya. Jadi ini bisa digunakan untuk menganalisa toko supaya toko kalian bisa meningkat trafficnya setiap harinya, dan ini sudah saya praktekkan dan ini benar-benar berhasil. Memang tidak bisa saya tunjukkan ya, tidak bisa saya tunjukkan di laptop saya dengan alasan keamanan ya, toko saya, supaya toko saya lebih safe juga. Tapi kalau kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan, bahwa apa yang nanti akan saya sampaikan ini benar-benar bekerja dan bermanfaat. Jadi di sini ada satu fitur di Lazada, itu adalah keyword ya, keyword. Memang Lazada tidak beriklan, tapi salah satu fitur baru ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi saya akan langsung tunjukkan di laptop saya bagaimana kita menggunakan fitur ini untuk memperbaiki kualitas SKU atau produk di toko kita, sehingga SKU tersebut, produk tersebut bisa muncul di pencarian. Memang tidak langsung otomatis begitu kita edit sekarang, besok tiba-tiba muncul banyak. Memang butuh waktu, karena setiap ada perubahan yang kita lakukan, itu akan sedikit demi sedikit akan terindeks di algoritmanya Lazada, dan itu akan membantu toko kita muncul, produk-produk kita muncul di pencariannya Lazada. Dan ini benar-benar bekerja sehingga traffic di toko saya, salah satu toko saya yang sedang saya handle ini, benar-benar bekerja dalam tempo kurang dari sebulan. Trafficnya mengalami peningkatan hingga 100% atau naik 2 kali lipat. Dan teman-teman boleh coba di rumah fitur ini, dan fitur ini saya anggap salah satu fitur yang cukup bagus dan bisa teman-teman manfaatkan juga untuk memperbaiki judul ataupun deskripsinya teman-teman. Kita langsung aja, nggak usah panjang lebar, langsung ke sini yuk. Oke teman-teman semua, sekarang kita mulai langsung ke sini. Jadi pertama teman-teman masuk dulu ke Seller Center, lalu di bagian Business Analysis diklik, akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan salah satu toko baru saya, dan ini terus mengalami growth, mengalami pertumbuhan trafficnya ya di sini. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk hari ini saja saya mengalami peningkatan traffic hampir 25% dibanding kemarin ya. Memang ini tidak banyak karena ini masih toko baru ya. Karena ini masih toko baru, trafficnya belum begitu tinggi, tapi saya optimis traffic ini akan terus berkembang. Sebulan yang lalu traffic satu hari itu baru di angka sekitar 400 pengunjung. Dan bulan ini kemarin sudah mencapai sampai jam 24 ya. Sekarang posisinya jam 17 atau jam 5 sore. Sampai jam 12 malam kemarin posisinya di angka sekitar 1.100 pengunjung. Dan hari ini mungkin bisa mencapai 1.300-an pengunjung dengan tingkat konversi kurang lebih 2% lebih ya. Memang tidak banyak karena saya ngambil margin profit agak tinggi sehingga tingkat konversinya tidak begitu banyak. Paling saya dapat sekitar 30-40% lah ya, lebih mungkin. Jadi kalau dengan omset sekitar 2 juta, saya mungkin bisa dapat profit sekitar 600 ribuan dari satu akun ini. Nah, sekarang saya ajak teman-teman ke bagian traffic ya, diklik bagian traffic sini, lalu teman-teman klik bagian sumber traffic ya. Di bagian sumber traffic ini teman-teman akan melihat
sumber traffic di toko kita apa saja ya. Ini bisa kelihatan dari pencarian, flash sale, hanya untukmu dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau yang hari ini real time, kita tidak bisa melihat kata kunci. Di sini saya akan ajak teman-teman melihat keyword untuk 30 hari terakhir ya. Buat teman-teman yang sudah mulai jualan minimal 30 hari terakhir lah ya. Atau seminggu terakhir juga boleh. Nah, di bagian sini saya ajak teman-teman klik ya, kita klik yang 7 hari terakhir aja ya. Di sini kita bisa lihat di bagian pencarian saya 7 hari terakhir ini mengalami kenaikan nih ya. Dari sebelum-sebelumnya juga terus meningkat dan dibanding seminggu terakhir saya mengalami peningkatan 30-an%. Lalu di bagian kanan ya, ini ada daftar kata kunci. Nah, ini kita klik. Setelah kita klik, maka kita akan mendapatkan daftar kata kunci. Ini adalah daftar kata kunci. Mohon maaf, sengaja saya blur, saya tutup. Ya, ini teman-teman bisa cek di tokonya teman-teman sendiri. Ini ada kata kunci ini dengan jumlah 7 hari terakhir, orang yang masuk ke toko saya sebanyak 335. Yang nomor 2, kata kunci ini, saya mendapat segini, dan seterusnya, dan ada pembeli seperti ini, tingkat konversinya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisa tokonya teman-teman semuanya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan, teman-teman harus fokus pada tingkat konversi dulu. Yang ini kita arahkan, kita cari yang tingkat konversinya paling tinggi dulu. Ya. Nah, setelah kita dapatkan tingkat konversi paling tinggi, ini ada satu produk, yaitu pengunjungnya 13, lakunya 2, berarti tingkat konversinya mencapai 15%, lalu urut seperti ini. Ini kita ketahui bahwa produk ini termasuk produk yang mudah diterima pasar. Jadi, pengunjung yang masuk ke toko kita, kemungkinan membelinya cukup besar, ya. Idealnya sih tingkat konversi itu sekitar 5%, tapi ini bisa mencapai 15%, dan seterusnya sampai ke bawah ini, sampai 5%. Berarti memang produk-produk ini termasuk best seller dan mudah diserap oleh pasar di tempat kita. Nah, teman-teman bisa maksimalkan produk-produk yang kata kunci ini supaya produk-produk ini bisa teman-teman perbaiki dan maksimalkan untuk lebih meningkat lagi. Nah, di sini juga di bagian kanan ini ada details ya. Teman-teman bisa klik juga bagian detail. Jadi yang paling atas ini tingkat konversinya 15%. Teman-teman bisa klik bagian details. Lalu teman-teman akan melihat grafik seperti ini, ya. Lalu saya ajak teman-teman turun ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini teman-teman akan melihat ada 10 produk terbaik, ya. Menampilkan 10 produk terbaik pengunjung yang terbanyak dari kata kunci yang dipilih. Jadi tadi dengan kata kunci yang kita klik tadi, yang tingkat konversi 15% tadi, mereka masuknya dari produk-produk ini. Mohon maaf, saya blur, ya, saya tutup. Dari produk-produk ini bisa teman-teman lihat, ternyata produk inilah yang paling dicari oleh customer kita. Nah, inilah best sellernya di toko kita. Dan kalau teman-teman ingin mempromosikan sesuatu, maksimalkanlah produk-produk yang ini. Karena ini produk dengan tingkat konversi tinggi dan dengan tingkat kunjungan yang baik, ya. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan kata kuncinya. Ini saya close. Kembali lagi yang ke sini. Di sini teman-teman bisa melihat kata kunci apa sih yang paling banyak dicari oleh customer kita. Dan teman-teman bisa memanfaatkan kata kunci ini untuk memperbaiki produk-produk yang selama ini mungkin tidak muncul di pencarian, ya. Teman-teman bisa cek, ya. Jadi teman-teman ini di-keep dulu ya, teman-teman bisa cek, bisa dicatat daftar keyword-keyword yang mendatangkan traffic banyak di toko teman-teman. Ini bisa kita balik. Nih, teman-teman bisa melihat daftar kata kunci yang mendatangkan banyak traffic di toko kita adalah ini. Ini daftar kata kuncinya yang di sebelah kiri yang saya tutup. Teman-teman cek.
Lalu teman-teman kembali lagi ke dashboard. Lalu di bagian kanan ini kan ada real time ranking berdasarkan pendapatan. Dan kalau kita geser yang bagian bawah, ini kita akan mendapat real time ranking berdasarkan pengunjung. Nah, ini kita klik more. Setelah kita klik more, kita bisa mengetahui jumlah pengunjung, ya, jumlah pengunjung yang masuk ke toko kita berdasarkan produk. Yang di sebelah kiri ini saya tutup adalah berdasarkan produk kita. Produk apa saja yang paling dapat mendatangkan traffic. Nah, teman-teman bisa cek, ini bisa kita balik, kita cari yang paling sedikit mendatangkan traffic, ya. Dari sekian produk kita yang paling sedikit mendatangkan traffic, ini bisa kita perbaiki. Berarti dia tidak bagus dari sisi judul, ya, dari sisi judulnya tidak bisa mendatangkan traffic. Ini kita edit dan ubahlah dengan kata kunci yang sudah kita dapat tadi di dashboard kata kunci tadi, ya. Daftar kata kunci yang sudah saya minta teman-teman catat tadi, itu akan kita manfaatkan keyword-keyword unggulan yang bisa mendatangkan traffic, lalu copy lah, paste ya, di paste di bagian produk-produk ini supaya produk-produk ini juga bisa mendatangkan traffic berdasarkan kata kunci yang tadi kita pasang. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan daftar kata kunci yang mendatangkan traffic di toko teman-teman, lalu editlah itu dan ubahlah untuk produk-produk yang belum mendatangkan traffic. Gunakanlah kata kunci seperti itu sehingga nanti tokonya teman-teman bisa muncul di pencarian dan berimbas pada trafficnya teman-teman akan mengalami peningkatan. Seperti saya ini mengalami peningkatan terus dan mudah-mudahan segera mencapai 2.000 per hari, 3.000, 4.000, 10.000 tanpa menggunakan flash sale. Ya, saya tidak mendapatkan flash sale sekalipun, jadi ini murni kita menggunakan teknik search pencarian supaya produk kita bisa muncul di aplikasinya Lazada. Gitu ya teman-teman, tips dari saya untuk bagaimana meningkatkan traffic di toko kamu bisa buka bisnis analisis. Jadi sebetulnya apa yang kamu butuhkan itu semuanya ada di bisnis analisis. Asal kamu rajin-rajin aja utik-utik, lalu kalian buka, analisa, dan lihat apa sih yang kelebihan di toko kalian, apa kekurangannya. Nah, apa yang lebih ini kalian copy, lalu ini diaplikasikan di SKU kalian, produk kalian yang kurang menonjol. Atau ini bisa juga kalian combine, ya, kalian tempelkan. Jadi kalian sudah memiliki hero SKU yang mendatangkan banyak traffic. Lalu kalian punya produk-produk yang juga tidak begitu berhasil mendatangkan traffic, ini bisa kalian tempel menjadi satu varian baru, atau di bundles, atau kalian juga bisa bikin SKU baru. Gitu aja dari saya, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka, jangan lupa tombol subscribe-nya diklik, lalu nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan, ya. Saya udah lama vakum bikin video, mudah-mudahan saya juga sudah nggak sibuk lagi, ya. Sibuknya selalu ada, ya, karena saya sering ngisi materi di luar kota. Dan kalau teman-teman juga punya komunitas di luar kota dan ingin saya datang, bisa undang saya, ya, bisa undang saya untuk datang. Yang penting saya dikasih akomodasi, ya, dikasih teman-teman yang bisa sharing-sharing, jadi udah seneng bisa jalan-jalan keluar kota. Terus videonya juga di like, di komen, atau di share ke sosmed kalian supaya orang-orang Indonesia yang jualan online makin pinter, terutama yang jualan di Lazada saat ini makin pinter, makin jos, jualannya naik terus, ordernya naik terus, ekonominya semakin baik, dan jadilah bos atas diri kamu sendiri. Jangan jadi karyawan terus, ya. Saya mantan karyawan dan sekarang saya bisa menjadi, ya, masih bos-bos kecil, tapi walaupun jadi bos kecil itu tetap jauh lebih baik daripada ikut orang. Oke, itu aja dari saya dan semoga kamu sukses jualan online. See you.